Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan UBB Bekisah kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu pengalaman yang menurut saya sangat menarik sekali, yaitu pengalaman terkait dengan studi di USA. Ya, kita kedatangan tamu pada kesempatan kali ini yaitu Bapak Iksander. Selamat datang Pak. Halo, selamat. Ya, terserah saya berada di sini Bu. Ya. Selamat datang Pak ya. Iksander ya. Tetap Ya. saja selamat datang, selamat bergabung bersama podcastnya UBB atau katanya nanti mau mengubah namanya menjadi UBB Bekisah. Ya, Saya lebih Bekisah. suka mendengar kata UBB Bekisah ya Bekisah, sepertinya. Oke, di kesempatan UBB Bekisah ini saya dan teman-teman di UBB tentunya ingin mendengar mengenai pengalaman Pak Iksander terkait dengan studinya di USA. Boleh diceritakan sedikit Pak, seperti apa pengalaman belajar di sana? Pengalamannya menyenangkan Ya. dan mengesankan lah ya. Nggak nyampe 2 tahun sih. Tapi pengalamannya sangat banyak sekali, menambah wawasan yang utama itu. Oke, sebelum ke sana, Ya. Pak Iksander berarti untuk sekolah di sana itu tingkatannya bachelor, master atau PhD? Saya ngambilnya kira-kira? S2. S2-nya di sana ya? Masternya. Oke, jurusan apa kira-kira itu Pak Iksander? Jurusannya di sana? Multimedia Journalism, jadi departemen communication departemennya Ed Humanities. Multimedia Journalism, journalism. ya. Itu Ini belajar apa saja ya di sana? itu? Jurnalistik, Mhm. tapi dia terapan ya. Jadi lebih ke mengelaborasi platform-platform penulisan, apakah penggunaan video, penggunaan teks, infografis, audio, kemudian gambar, foto menjadi sebuah produk jurnalistik. Sekarang kan eranya konvergensi media, jadi semuanya itu bisa tergabung gitu ya dalam sebuah produk jurnalisme Oke. baru namanya. Oke, di universitas apa itu Pak? Di sananya? Arkansas State University. Oke. Ya di Arkansasnya, Mhm. kita nyebutnya Arkansas ya, tapi di sana ternyata lafaznya Arkansas. Arkansas. Arkansas Tech University. Ya. Oke, itu di bagian mananya? Amerika kan luas sekali Ya, ya. di Arkansasnya, seperti itu. di negara bagian Arkansasnya. Oke, berapa lama di sana Pak Iksander kira-kira? 1,5 tahun lah, 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun sih. Hampir 2 1 tahun tahun. 8 bulan ya. Oke, berarti bahasa Inggrisnya udah mantap nih Pak Iksander. Ini udah 5 tahun Mbak, jadi saya udah lost gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini saya diajak ngomong bahasa Inggris sebenarnya ampun Pak Iksander ampun. Agak belibet Bu ya. Oke. Nah ini terkait dengan multimedia journalism ya. Kalau misalnya biasanya gitu kan yang saya tahu terkait dengan jurnalisme itu kan mau jadi wartawan nih lulusnya gitu kan. Nah kalau sebenarnya di ranah pekerjaannya kalau kita lulus dari multimedia journalism itu bisa jadi apa saja sih Pak Iksan? Wartawan, editor, Oke. redaktur, sosial media editor, sosial influencer, youtuber, humas, all you name it ya. Pokoknya berkaitan dengan komunikasi ya. Researcher juga masuk, dosen juga masuk. Oke. Ya. Berarti di sana juga belajar tentang public speaking ya? Kebetulan S1 saya jurnalistik, Oke. tapi fakultasnya komunikasi, jadi ya belajar juga sih public speaking. Oke, berarti kalau misalnya kita belajar public speaking ada kaitannya enggak sih dengan broadcast seperti ini gitu kan? Ada juga sih. Apa sih yang dipelajari dari broadcast seperti ini? Misalnya nih kan, saya tuh ngomongnya cepat Pak Iksander. Dan saya tuh susah sekali untuk berusaha membuat ritme ngomong saya itu misalnya sesuai gitu kan, bisa didengarkan. Nah itu menjadi kendala biasanya dengan mahasiswa. Bu ngomongnya kecepatan Bu gitu kan, kayak gitu. Nah itu sebenarnya ada tidak sih istilahnya materi atau diajarkan di kelas mengenai public speaking tersebut? Mengenai itu ya. Pak. Berbicara tuh ada temanya, ada tidak hanya tema, ada istilahnya ritmenya gitu kan, kayak gitu. Ada nadanya gitu. Nah, seperti itu ada tidak sih Pak kira-kira diajarkan juga mungkin di multimedia journalism waktu Bapak sekolah S2 ataupun waktu sekolah S1-nya? Teknik penyiaran, broadcasting kita dikenalkan ya. Tentu saja berbicara itu mesti jelas ya utamanya. Cepat atau tidak itu kadang-kadang emang tergantung style juga sih Mbak. Oh ya. Selama dia jelas dan bisa dipahami, saya pikir nggak masalah juga sih.
Kalau kecepatan gitu. Oke, artinya intonasi cepat Iya. atau lambatnya kita dalam berbicara selama bisa diterima oleh Iya. lawan bicara kita itu sebenarnya yang penting pesan tersampaikan Pesan ya Pak ya, tersampaikan. seperti itu. Oke, menarik sekali Pak. Kira-kira ada lagi yang mau Bapak ceritakan terkait dengan multimedia journalism ini selain dari misalnya tadi bisa jadi YouTuber, bisa jadi misalnya wartawan, jurnalistik, editor Iya. begitu. Di luar itu semua, kira-kira yang menarik di masa apa ya ini digitalisasi ini apa kira-kira yang ternyata bermanfaat sekali kemarin saya kuliah di sana gitu. Gimana Pak? Menarik ya Mbak ya. Hmm. Menarik ternyata gini berkarya di dunia digital itu menuntut kecakapan banyak hal ya. Kalau dulu kan kalau jurnalis itu dia cukup kalau dia pintar nulis dia nulis aja gitu. Kalau ada lagi jurnalis yang foto, jurnalis foto namanya. Jadi dia tugasnya ya foto aja. Dia nggak ngambil teks, dia nggak nulis, cuman datang dia ambil foto udah, terus disetor fotonya. Ada lagi yang bagian desain gitu. Jadi dia di belakang layar aja desain segala macam. Sekarang ini jurnalis dituntut semuanya, harus bisa semuanya. Dia bisa teks juga, bisa nulis juga di sana. Dia bisa wawancara juga, dia juga bisa foto, video juga dia harus bisa ngambil juga. Termasuk editing juga. Jadi kecakapan seorang jurnalis itu sekarang ini Komplit ya. iya. Jadi terus yang utama lagi dia harus cepat dan akurat. Dua hal ini kadang-kadang nggak berbarengan. Kadang-kadang berita yang cepat tapi dia nggak akurat. Kadang-kadang akurat tapi lama. Nah, sedangkan sekarang kan netizen kita cerewet banget deh. Yeah. Nah, kita pengen berita itu cepat. Berita hari ini kita pengen detik itu juga pengen sausada kan. Kadang-kadang wartawan itu dia dibekali oleh ilmu yang mumpuni, jadi mereka ya kopas aja dari sumber berita yang lain atau dari temannya yang kadang-kadang emang informasi nggak belum sempurna ya. Tapi itu resiko kalau kaidah cepat dan tepat tadi. Okay. Jadi sekarang ini rumusnya cepat dan akurat ya. Oke, berarti memang jurnalisme ini istilahnya apa ya? Memang dituntut sekali ya. Pertama tadi paket komplit harus bisa segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua dituntut juga untuk kecepatan tadi ya. Akurat tapi ya. Jadi cepat kalau tanpa akurat pun ya bahaya ya Pak Iksan ya. Kita mengenalnya hoax gitu kan. Kayak gitu. Nah sekarang kan sudah lagi tidak ada masanya karena sudah berubah masanya ke digitalisasi ya. Dulu kan ada istilah newspaper tuh Pak. Kayak gitu. Kadang saya suka penasaran newspaper ini sudah siap, koran tuh di pagi hari. Itu kapan teman-teman wartawan tuh kerjanya? Berarti otomatis di malam hari mereka semua menulis gitu ya Pak ya? Oke, boleh ceritakan sedikit sih Pak? Pola kerja wartawan sekarang berubah. Kalau sebelum Facebook ya 2009 ke bawah, itu orang cari berita normal ya, pagi mereka nggak ada di kantor, jadi kalau cari wartawan itu pagi nggak ada di kantornya. Mereka adanya itu sore atau malam hari, ketik berita, kemudian setor ke redaktur. Malam itu juga mereka redaktur yang nentuin di halaman berapa, dimuatnya, kemudian editingnya di sana, terus jam 12 malam itu bikin platnya, kemudian pagi jam 1 Juni itu nyetak tuh, kemudian subuhnya udah disebarkan. Sekarang udah berubah. Sekarang masih seperti itu, tapi yang versi online yang lebih maju. Jadi berita itu di-upload seberapa besar, seberapa panjang berita itu tetap aja di-upload. Dan kadang-kadang dia pakai series gitu. Jadi tadi bisa detik, bisa menit itu berubah. Tapi kalau cetak nggak bisa. Makanya berita cetak itu kadang grafiknya turun gitu. Declining ya. Jadi kalau kita lihat media koran cetak itu declining. Orang switchingnya ke media online tadi. Karena pasar kita kan anak muda Mbak. Anak muda itu usia 18 sampai 40-an ya. Itu udah nggak baca koran lagi nih. Sudah pakai handphone ya. Iya betul sekali, semua bisa dibaca di sana ya Pak Iksander ya. Konsekuensinya buat dosen yang pengen nulis artikel di koran cetak susah banget masuknya. Tapi kalau di online gampang banget. Iya betul sekali, saya merasakan itu semua Bapak ya. Pak Iksander, terakhir boleh berikan mungkin kisi-kisi atau mungkin sekedar tips dan trik untuk para mahasiswa kita yang tertarik di bidang jurnalisme. Nah Bapak kan sudah belajar terkait dengan multimedia jurnalisme ya. Apa seperti kiat-kiat yang bisa diberikan ke mahasiswa kita? Silakan Pak. Menjadi seorang jurnalis itu tidak harus kuliah jurnalistik. Sekarang kayak gini sekarang.
Justru malahan di kuliah-kuliah misalkan di kelautan atau di pertanian itu bisa menjadi seorang jurnalis yang mumpuni sebenarnya. Karena kan jurnalis ini dia terkait keahlian aja, skill gitu. Tapi kalau dia memiliki kemampuan gitu di bidang katakanlah ilmu kelautan atau agribisnis atau dia di ekonomi, dia bisa menjadi wartawan katakanlah di perbankan, wartawan ekonomi. Kalau dia di kelautan mungkin dia di wartawan yang lain yang bidang kelautan, yang net geo segala macam. Karena mereka dibekali oleh ilmu yang itu gitu. Tinggal skillnya aja, skill jurnalistiknya. Kan esensi utama jurnalistik kan bagaimana menceritakan suatu kejadian apa adanya gitu. Itu aja sih kuncinya, apa adanya gitu, tambah lagi. Oke, menarik sekali ya Pak Iksan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iksander ya untuk sharing sessionnya. Ini jujur ini sangat menarik sekali karena saya aja baru tahu ternyata Pak Iksander luar biasa gitu kan. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang mau belajar terkait multimedia journalism, bolehlah berguru sama Pak Iksander kapanpun ke rektorat gitu ya Pak Iksander ya. Siap. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Baik, demikian ya untuk UBB Bekisah kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.